Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imana ma'a imanihim asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum ihsani ila yaumiddin. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim a'udzu billahi minasyaitonir rajim ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wan nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqibah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadidan yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa man yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan azima. Amma ba'd. Alhamdulillah wa syukurillah, senang banget bisa berkumpul kembali di kota Semarang, tepatnya di Masjid An-Nur di Lamper Tengah. Tengah aja. Tengah jadinya kan. Lamper Tengah, mudah-mudahan semua yang hadir di Masjid An-Nur ini senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan yang jauh-jauh datang ke sini setiap langkahnya senantiasa mengangkat derajatnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Allah gugurkan dosa-dosanya insyaallah. Yang punya hutang semoga dilunasi hutang-hutangnya insyaallah. Bayar. Tetap. Mudah-mudahan yang senantiasa berumah tangga, yang sudah berkeluarga, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Yang sudah punya anak, Robbi habli minas solihin, mudah-mudahan jadi anak yang solehah. Dan mudah-mudahan yang senantiasa masih jomblo, Allah pertemukan dengan jodoh yang terbaik dunia dan akhiratnya. Mudah-mudahan yang masih pacaran Allah putuskan malam hari ini juga. Mudah-mudahan akhwat yang di luar senantiasa terjaga dari rasa dingin dan masuk angin. Gak masalah masuk angin daripada masuk pria yang lain. Mungkin itu saja tausiah yang bisa disampaikan. Alhamdulillah wa syukurillah, senang banget pada malam hari ini kita bisa ngumpul bareng, bahagia bareng di masjid yang senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah sama teman-teman dari komunitas dakwah Islam yang disupport juga dari teman-teman komunitas Cahijrah dan juga komunitas yang lainnya, mudah-mudahan senantiasa menjadi ukhuwah Islamiyah, persatuan komunitas di kota Semarang untuk kemudian menjadi sebuah kekuatan Muslim Brotherhood insyaallah. Ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kayak udah lama gitu ke Semarang itu, padahal baru berapa minggu ya kita tuh ya. Tapi kayak udah lama soalnya kayak aku tuh gimana ya nggak bisa jauh dari kalian ternyata. Aku udah cinta sama Semarang, yang di Semarangnya masih belum cinta sama aku. Dia cuman manis di bibir, tapi di hatinya pahit. Dan dengar kabar katanya Pak Sumanto, Pak siapa? Pak Manto tadi kabarnya lagi sakit itu ya Pak. Pak Manto lagi sakit, terus saya bilang sama teman saya, udah kita datengin aja ke rumahnya gitu. Cuman pas saya mau datang, saya lupa saya nggak tahu rumah Bapak. Jadi nanti kita tahu ke sana ya Pak ya. Alhamdulillah senang banget lihat Bapak udah sehat. Mudah-mudahan Allah senantiasa menjaga kesehatan Bapak. Amin. Jangan sakit lagi ya Pak. Ya, oh no ya. Soalnya kalau sakit lagi saya kan harus bawa buah, harus ke sini, itu repot ya. Jadi sehat harus. Oh doanya aja, syafakallah. Insyaallah, labasa tahuran insyaallah. Sehat selalu ya Pak, alhamdulillah. Jadi kasih sayang orang-orang tua itu sama kita luar biasa ya. Jadi kita baru sampai sini belum tahu sih udah ditodong ya. Nanti saya mau nanya 2 pertanyaan ya Pak. Materinya belum Pak. Tapi Masya Allah itu luar biasa, mudah-mudahan. Alhamdulillah wa syukurillah. Ada berbagai kenikmatan. Seperti biasa cuman ingin lebih ditekankan lagi. Ada berbagai kenikmatan yang kemudian kita dapatkan di kehidupan ini. Nikmat hidup itu udah pasti, yang kemarin kita bahas. Nikmat sehat juga udah pasti. Cuman pengen ngerasain lebih banyak lagi nikmat hijrah, nikmat iman, dan nikmat Islam.
tinggal di negara Indonesia. 253 juta penduduk di Indonesia yang kurang lebih mayoritasnya adalah muslim. Yang takbik akbarnya di mana-mana. Penduduknya mayoritasnya muslim, takbik akbarnya di mana-mana. Bahkan sekarang lagi trennya, mohon maaf, lagi masa-masanya banyak yang hijrah. Artis hijrah, pemain band hijrah. Bahkan ada yang model seksi hijrah. Lagi masa-masanya rame hijrah, preman hijrah. Semuanya nih, gelombang ini udah luar biasa. Azan terdengar di mana-mana. Kok aneh? Masih ada yang gak mau untuk kemudian bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tinggal di negara mayoritas muslim, berita tentang muslim senantiasa ada, azan terdengar di mana-mana, orang yang hijrahnya udah makin banyak kelihatan, artis-artis juga kelihatan pada hijrah. Ada orang yang gak tertarik tuh sama Islam. Masih belum ngebuat dirinya dekat sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Belum mau ngeberhentiin maksiatnya. Udah dikasih tahu. Bahkan berita di Instagram banyak. Berapa banyak yang kemudian ada yang orang yang meninggal gara-gara minuman keras, gara-gara narkoba. Ada kemudian seorang wanita ditinggalkan pacarnya dalam keadaan hamil 3 bulan. Ada kemudian seorang wanita yang diperkosa, bahkan ditusuk pakai yang namanya apa tuh? Batang singkong, masukin gagang pacul. Itu udah dikasih tahu tuh di berita-berita. Kok masih aja kita itu milih untuk senantiasa, kenapa? Menjauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi ada pemuda-pemudi di Masjid An-Nur malam hari ini ngumpul, berjalan. Ada yang jalan kaki, ada yang naik motor, ada yang naik mobil, ada yang minta antar temennya, ada yang sama temen-temennya bareng ke sini. Semuanya memperjalankan dirinya dari rumahnya, meninggalkan segala kenyamanan di tempatnya untuk kemudian mendekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bayangin, kalau bukan kasih sayang Allah, kalau bukan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, lantas apa yang membuat kita sampai ke Masjid An-Nur ini? Kalau bukan kasih sayang dari Allah, maka hidayah, nikmat iman dan nikmat Islam itu nikmat yang paling besar. Karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang paling besar. Jangan gadaikan hijrahmu. Jangan gadaikan akidahmu. Mau bagaimanapun keadaan kita, sesulit apapun kita, tetap Allah minded. Allah dulu, Allah lagi Allah. Balikin semuanya ke Allah. Terima kasih ya Allah. Kau telah menghantarkan aku, membuat aku beribadah hanya kepadamu. Yang diingat sama aku cuma Engkau ya Allah. Tuh bersyukur banget deh sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika di mana banyak pemuda yang gak ingatnya sama Allah. Ketika banyak pemudi ahwat yang gak ingatnya sama Allah. Diajak karaoke kita gak mau, brother. Karaokean yuk, sorry, gak bisa. Saya mau kajian. Bis, Masya Allah. Gua yang traktir. Habis kajian aja. Bioskop, nonton. Banyak yang buat kita, luar biasa deh. Yang milih kita buat sampai ke sini tuh, dipilih banget sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bayangin, ikhwan di dalam. Angin nggak masuk, angin luar tuh nggak masuk. Kita pakai kipas angin. Yang di luar ahwat, brother. Coba. Kayaknya kita tega banget sama ahwat ya. Ngebiarin ahwat di luar kedinginan, sendiri, mencekam, gundah gulana. Sebenarnya kita nggak tega membuat ahwat itu di luar, tapi pastikan ahwat yang di luar itu mentalnya luar biasa. Dia kuat. Angin aja aku sanggup menahan angin, apalagi badai dalam rumah tangga kami siap melewatinya. Yang jelas teteh terlambat gitu aja sih. Tapi Masya Allah, coba. Banyak kayak begini, kalau bukan yang mendatangkannya Allah, siapa lagi? Kalau yang ngedatenginnya nafsu, bahaya. Mau ngejar apa sih emang kita? Dapat door prize kagak, dapat ada dangdutan nggak ada, yang nyawer nggak ada. Biasanya yang rame gini tuh dangdutan, brother. Kalau
Udah dangdutan tuh udah ada, subhanallah deh. Emang lagi manja, lagi pengen dimanja, pengen berduaan dengan dirimu Iqbal. Kalau dangdutan rame, tapi ini kajian rame. Oh, kok bisa? Oh, ini brother, pemuda sekarangnya udah inget sama Allah Subhanahu wa taala. Gelombang kebangkitan Islam terasa banget. Gimana salah satu cirinya? Pemuda sudah tertarik kepada agamanya. Pemuda sudah dicerdaskan akalnya untuk senantiasa apa? Allah minded. Dia udah capek mabok, dia udah capek maksiat, dia capek nggak sholat, dia capek zina. Dia pengen kemudian tobat. Meskipun belum sempurna dalam hijrahnya, tapi kami berusaha untuk menjadi yang baik. Tugas kita bukan menjadi yang terbaik, tapi senantiasa melakukan yang terbaik. Ya Allah, semoga dengan amal kami yang sederhana ini, kami hanya bisa memberangkatkan diri kami dari rumah untuk sampai ke Masjid An-Nur ini, Allah, dengan segala kemudian kenyamanan yang kami tinggalkan. Wa may yakhruj min baitihi muhajiran ilallahi wa rasulihi, sampai kemudian summa yudrikul maut, kematian mendatangi kami, ya Allah. Tolong terima amal kami, ya Allah, yang sederhana ini, dan kau ridho terhadap amal kami, dan kau masukkan kami ke dalam surgamu, ya Allah. Itu doang yang kita diharapin. Dunia mau sampai kapan? Gitu-gitu aja dunia, brother. Punya mobil mati, nggak punya mobil mati. Pacaran mati, nggak pacaran juga mati. Maka mending nggak pacaran sampai, ya itu antum aja. Kalau anak mah mending nikah. Kalau nikah itu, wow, tuh. Ntar Anda bahas menikah nanti dulu ya. Baper nantinya. Hidup kita ini kalau dilihat dunia sementara, brother. Yang kaya mati, kalau kata Ustadz dari Sulaiman. Yang miskin mati, pejabat mati, rakyat mati. Sombong kita dengan tentang apa segala sesuatu yang ada di dunia ini. Kita ngerasa punya mobil, kemudian kita ngerasa kita paling hebat. Biasa aja. Kita ngerasa punya harta, kita ngerasa kemudian paling mulia, biasa aja. Kita ngerasa paling tampan, kemudian kita merasa paling mulia, sorry, biasa aja. Kita ngerasa kemudian kita pejabat, saya aparat, kemudian lebih mulia, sorry, biasa aja. Mau yang manggil aparat, mau yang manggil pejabat, Kang Boni datang ya Kang Boni aja. Nggak harus kemudian, saya pejabat tuh. Cium kaki, wah, biasa aja datangnya juga. Pejabat bakal mati, saya bakal mati. Dakwah mati, nggak dakwah juga mati. Maka mending dakwah sampai mati. Yang harus diperbaiki bukan tentang jabatannya. Yang harus diperbaiki bukan hanya masalah hartanya, tapi yang harus diperbaiki amal. Kan hidup kita ini banyak masalah sebenarnya. Sendiri masalah nggak? Halo, kenapa ini jadi stres gini? Ini aduh, astagfirullahaladzim. Sendiri masalah? Salah. Nikah masalah nggak? Kita mengbilangnya sendiri aja udah masalah, brother. Hidup kita ini banyak masalah sebenarnya kalau dilihat-lihat. Waktu kecil pengen bisa berdiri, udah bisa berdiri pengen bisa jalan, udah bisa jalan pengen bisa lari, pengen bisa naik sepeda, udah bisa naik sepeda pengen bisa naik motor, udah bisa naik motor pengen bisa naik mobil. Terus keinginan kita naik, itu masalah semua. Masuk SD masalah, ketemu temen yang bawel, cerewet, nakal. Masuk SMP ketemu dengan teman-teman juga yang bawel, cerewet, nyakitin. SMA masalah, ada PR. SD kita cuma belajar tambah-tambahan. SMP naik, belajar kemudian perkalian akar-akaran. SMA mulai bicara lagi log, sinus, kimia, fisika. Subhanallah. Ana masih nggak habis pikir kenapa teman Ana tuh kuliah itu ngambil jurusan kimia gitu. Ana masuk SMA aja kimia Ana hindari. Dia kuliah jurusannya kimia. Gendeng iki kata anak tuh. Wah, hebat berarti gitu kan. Hebat luar biasa.
Kuliah masalah, kerja masalah, sendiri masalah, mau nambah masalah, pengen nikah. Nikah masalah nggak? Ingat quotes yang kemarin. Menikah belum tentu bahagia, sendiri sudah pasti tersiksa. Cari masalah hidup kita. Udah sendiri masalah, pengen nikah. Udah nikah, pengen punya anak. Nambah masalah nggak? Nambah. Udah punya anak, pengen punya anak lagi. Masalah nggak? Yang satu masuk SD, yang satu masuk TK, stres akhirnya. Anak 3, tambah lagi. Nambah masalah nggak? Masalah. Kok masalah semua Kang hidupnya? Pengen punya mobil, masalah nggak? Punya motor, masalah nggak? Bayangin, yang nggak naik motor ke sini ngacung. Yang nggak naik motor, yang nggak naik mobil ada nggak? Antum, tenang nggak hidupnya? Tenang. Mau motor diambil silakan aja. Orang saya nggak punya motor. Tenang ya? Iya. Makai apa ke sini? Jalan kaki, bayangin brother. Sendal hilang takut nggak? Biasa aja. Saya ketemu Pak Haji brother. Si Pak Haji luar biasa. Suatu saat saya diundang pakai mobil Alphard dijemputnya brother. Set pakai Alphard. Begitu saya naik, saya ngobrol sama supirnya. Udah lama kerja sama Pak Haji. Ya begitu katanya. Sampai ngobrol-ngobrol sampai akhirnya saya minta berhenti dulu buat beli minuman. Saya Mas, Bang saya nitip dong beli ini minuman karena aus kata saya. Titip ke supirnya, kemudian supir beliin, kemudian kita ngobrol lagi. Singkat cerita masuk depan rumahnya, itu gerbang rumahnya ngebukanya otomatis brother. Skit, subhanallah. Anak masuk dari gerbang depan sampai ke dalam lagi, subhanallah. Harus pakai ojek. Nah jauh-jauh lah pokoknya, jauh. Set jauh. Pintunya gedenya luar biasa. Yang keluar Bu Hajinya, Assalamualaikum Ustadz, Masya Allah Ustadz makasih udah datang ke tempat saya. Ini kenalin suami saya, nunjuknya ke supir. Kata anak bilang, astagfirullah, selama ini supir ini ternyata suami Ibu Haji. Jadi Pak Haji ini supir saya. Ini suami saya Ustadz, astagfirullah. Pak Haji maaf. Pak Haji gak kelihatan kayak Pak Haji. Supir. Anak gak enak brother, gak boleh mandang orang sebelah mata itu. Kenapa soalnya? Soalnya saya nanya Pak Haji, saya curiga sebenarnya karena bukan ini, saya yakin ini bukan Pak Haji. Kenapa? Soalnya Pak Haji pakai sendal jepit belang. Yang satu warna merah, yang satu warna hijau, sendal jepit swallow. Anak bilang, ya gimana saya mau yakin ini Pak Haji? Pakai sendal jepitnya aja warnanya belang. Saya nanya Pak Haji kenapa? Kata Pak Haji gini, Ustadz, saya pakai sendal jepit warnanya belang karena kenapa? Setiap saya ke masjid, sholat saya selalu khusyuk, nggak pernah khawatir sendal saya bakal hilang. Karena pasti nggak akan mungkin ada orang yang mau nyuri sendal yang warnanya belang. Udah gitu udah ledek gitu, tipis banget gitu. Orang yang naik motor masih ada hariwang, apa bahasa Sundanya tuh hariwang? Apa? Was-was, khawatir. Takut helmnya lah, takut motornya lah. Yang bawa mobil juga sama. Takut mobilnya kegores lah, kacanya dipecahin lah, macam-macam. Punya motor nambah masalah, punya mobil nambah masalah, punya rumah masalah. Makin banyak masalahnya. Oh, berarti kalau gitu hidup kita ini semuanya masalah ya? Bagi orang yang negatif, hidup kita ini semuanya masalah. Tapi bagi seorang muslim, masalah itu sama dengan ibadah. Sekolah, ibadah. SMP, SMA, ibadah. Kuliah, ibadah. Pertanyaannya, jawab dengan jujur. Lebih seneng ada dosen atau nggak ada dosen? Jawab dengan jujur akhwat yang ada di atas. Ya sayang, tolong jawab dengan jujur. Lebih seneng ada dosen atau nggak ada dosen? Lebih seneng ada guru atau nggak ada guru, brother? Ikhwan, lebih seneng ada guru atau nggak ada guru? Lebih seneng ada dosen atau nggak ada dosen?
Jadi kalau mau jujuran, kita nggak menjadikan sarana kita ini semuanya buat ibadah. Kenapa? Satu, kita lupa sama kajian yang kemarin. Wa ma khalaqtul jinna wal insana illa liya'budun. Bahwa tujuan kita ini ibadah. Mandi ibadah, makan ibadah, minum ibadah. Sholat udah pasti ibadah, sedekah ibadah, nolong ibadah, peduli ibadah. Nikah ibadah, punya anak ibadah, berarti nambah sarana ibadahnya. Maka kalau pengen nikah jangan cuma mikir, Ustadz jodoh aku kemana? Cari di Google teh, download aja. Tapi berdoa sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gimana doanya? Ya Allah, berikan aku sarana untuk aku bisa beramal soleh lebih banyak. Salah satunya, datangkan kepadaku seorang suami agar aku mampu banyak beramal kepadanya. Beramal kepadamu ya Allah. Dengan apa? Berbuat baik kepada seorang suami. Nambah motor, ibadah. Maka motor bakal dipakai buat ibadah. Halo, kenapa ini jadi stres? Bener gak ini? Pipis ibadah bukan? Ibadah. Buang air besar ibadah bukan? Ibadah. Maka jangan kesel. Aduh kebelet pengen pipis. Tinggal pipis saja. Kenapa harus bilang-bilang? Aduh pengen pipis. Ya terus aku harus ngapain? Kayak kan kadang bingung kalau ada akhwat yang bilang, Ustadz, aku tuh udah pengen nikah banget. Terus gimana? Ya tuh bantuin aku Ustadz. Terus kamu harus nikah sama aku. Gimana cara bantuin? Cariin Ustadz. Udah dapet pasangannya yang ini ya teh ya. Ustadz itu mah hitam. Cari yang lain ya udah yang ini ya. Ustadz itu hidungnya kasihan. Hidungnya kecil. Ada lagi yang ini ya. Ustadz gak mau yang botak. Terus teteh maunya yang gimana? Ya terserah Ustadz aja. Gitu. Ustadz cari lagi ya udah yang ini ya. Ini hafiz Quran loh. Hafiz Quran, ganteng. Ya Ustadz tapi belum kerja. Ya ini ada nih yang udah kerja. Bagus kerjaannya. Sebulan gajinya 4 juta. Tapi gak hafiz Quran Ustadz. Ada yang hafiz Quran, ganteng, penghasilannya besar, belum tentu mau sama teteh. Naik lagi dia juga pasti. Ikhwan juga sama, nggak usah macam-macam. Ustadz pengen cari jodoh, nggak usah dicari, dijemput jodoh itu. Ngapain dicari itu belum tentu ketemu brother. Kalau dijemput sudah pasti ada. Tinggal dijemput. Gimana cara ngejemputnya? Deketin yang maha cintanya. Deketin siapa yang menguasai hatinya. Siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita ini gak akan jauh punya pasangan sama kayak ibu kita. Sifatnya gak akan jauh kayak gitu tuh. Maka muliakan ibu, maka akan dapat pasangan yang terbaik seperti bagaimana ibu sayang sama kita. Ada yang ganteng, pengen kemudian soal pasangannya, Ustadz, pengen nikah nih, dikasih yang ini, gimana yang ini? Ustadz jangan yang itu Ustadz. Aku pengen yang rambutnya panjang Ustadz. Kan gak kelihatan di hijab. Iya kelihatan Ustadz jadi cepolannya di atas Ustadz. Pendek pasti rambut. Bisa aja. Ini ada nih Hafizah, mau gak? Ustadz saya malu Ustadz, saya belum habis Quran Ustadz. Ya udah yang ini aja. Baru hijrah, mantap, cantik, kaya. Mau gak? Gak pede Ustadz. Sayanya biasa aja. Ya udah yang ini aja. Yang pas-pasan ini. Ustadz jangan yang standar banget lah Ustadz. Ditanya lagi, terus maunya yang kayak gimana? Cantik, kaya, soleha. Dan mau menerima aku apa adanya. Kalau ada juga belum tentu mau sama Maka cari jodoh yang bagaimana? Yang sederhana, yang paling terbaik agamanya. Tunkahul mar'atu li arba'in. Seseorang itu diberi berdasarkan 4 perkaranya. Yang satu walimaliha karena kekayaannya, walihasabiha keturunannya, wajamaliha cantikannya, jamilah cantik, maka ada mulan jamilah.
Jamil, cakep, ganteng, maka ada Saipul Jamil. Walidiniha, yang terbaik agamanya. Fadfar bizatidin taribat siadak, maka pilih yang terbaik agamanya. Kenapa kita bikin kriteria yang lain? Nafsu yang bicaranya, udah biasa aja. Ahwat itu kalau punya laki-laki ganteng stres justru. Kamu lagi di mana? Sama siapa? Fotoin, videoin, tolong. Sherlock 8 jam love WhatsApp. Stres. Itu suami kucing Anggora. Suami kucing Persia. Di luar ganas, beringas. Begitu ditelepon, papa pulang. Iya ma. Meong meong. Pulang di rumah. Makanya enak itu punya suami itu kayak kucing kampung biasa. Disuruh keluar, khusus papa keluar. Ke masjid, dakwah, gitu. Kucing Anggora itu kurus, tapi gagah, sering berantem dengan kucing yang lainnya, mempertahankan harga dirinya di luar. Kucing garong, tapi anaknya banyak di mana-mana. Astagfirullah. Brother and sister fillah, Allah, yang ingin kita bahas adalah tentang mewakili perasaanmu. Mana HP saya? Oh ini. Yang akan kita bahas tentang mewakili perasaanmu. Saya getek sebenarnya bahas ini tuh. Geli gitu nulisnya. Tapi ternyata mau jujur-jujuran, sepreman-premannya preman tetap hatinya itu pink. Tetap Hello Kitty. Pernah nggak dengerin curhatan preman? Tatoan, bukan Mas Tatang ya, bukan, beda. Tatoan, wajahnya beringas, orang kalau ngelihatnya udah serem. Tapi begitu datang, si Eti Ustaz pengen curhat Ustaz. Ustaz, kok dia tega ninggalin saya Ustaz? Ya Allah, ini preman. Sehat? Enggak baik Ustaz. Saya sakit Ustaz. Kenapa? Ditinggal nikah Ustaz. Sepreman-premannya preman tetap hatinya. Laki-laki itu kuatnya di luar, dalemannya rapuh. Maka akhwat, jangan menyepelekan cintanya laki-laki. Mungkin dia kelihatannya kayak yang biasa aja, padahal sebenarnya dia tuh sayang, rindu, cinta banget. Cuman dia bingung bagaimana melampiaskannya. Bagaimana cara mengungkapkannya. Kami sudah sangat paham bagaimana mencintai. Tapi jelaskan kepada kami bagaimana kami mengutarakan dan mengungkapkan cinta ini. Dan kami pun tidak akan memintamu untuk setia kepada kami, karena kami tahu engkau paling setia kepada kami. Maka jangan tuntut aku menjadi kamu, dan kamu pun jangan menuntut aku menjadi kamu, dan aku tidak akan menuntut kamu menjadi aku. Tapi bisakah kita saling menuntun agar aku dan kamu menjadi kita? Aku tidak memintamu untuk bertahan. Aku hanya memintamu untuk bertuhan. Ingatnya sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Dapetin Allahnya, baru dapetin akunya. Meninggalkanmu untuk menunggalkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Urusan cinta ini urusan yang ngeri sebenarnya. Kalau disepelein, tapi itu buat kita rapuh. Karena cinta itu adalah segalanya. Ada satu yang ingin dibahas. Kita buka Al-Quran Androidnya. Masya Allah. Quran surat 10 ayat 107. Ahwat yang di luar kedengeran gak suara papap? Kedengeran ya. Sabar ya sayang yang di luar ya. Quran surat 10 ayat 107.
Sudah? Sudah? Aku sekali, teman-teman sekali ya. Aku sekali, teman-teman sekali. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in yamsaskallahu bidurri fala kashifa lahu illa hu wa in yuridka bi khair fala radda li fadlih yusibu bihi man yasha min ibadihi wa huwal ghafurur rahim. Dan jika Allah menimpakan suatu bencana kepadamu, maka tidak ada yang dapat menghilangkannya kecuali Dia. Dan jika Allah menghendaki kebaikan bagimu, maka tidak ada yang dapat menolak karunia-Nya. Dia memberikan kebaikan kepada siapa saja yang Dia kehendaki di antara hamba-hambanya Dia Maha Pengampun dan Dia Maha Penyayang. Sesuatu yang sudah ditetapkan Allah Subhanahu wa taala menjadi milik kita, sesulit apapun jalannya akan tetap menjadi milik kita. Sesuatu yang sudah ditetapkan Allah Subhanahu wa taala bukan menjadi milik kita, semudah apapun jalannya nggak akan pernah menjadi milik kita. Jodoh itu bagusan pilihan Allah atau pilihan kita? Kenapa kita yang cari sendiri? Kenapa kita yang pilih sendiri? Dengan cara pacaran, kenapa? Ustadz, aku pengen dia yang jadi suami aku, Ustadz. Kenapa? Kita udah pacaran 5 tahun, Ustadz. Putus. Ustadz, gak mungkin aku putusin dia, Ustadz. Kita udah begini banget, Ustadz. Putus. Tapi Ustadz, dia janji mau nikahin aku, Ustadz. Setelah dia beres kuliah, Ustadz. Dia udah berapa tahun kuliah? Dia masih maba, Ustadz. 5 tahun lagi. Aku janji gak akan nyakitin kamu. Dari sekian banyak wanita, cuman kamu yang beda. TV One, Keles, beda. Aku tuh setiap ngelihat kamu selalu bergetar hati aku. Memang sepertinya kau didatangkan khusus untuk aku. Iya, ada paket JNE. Aku gak bisa hidup tanpa kamu. Tolong janji sama aku, jangan tinggalin aku. Jangan lupain aku. Sesulit apapun hubungan ini, janji kita akan melewatinya bersama. Susah seneng bareng ya sayang. Parah brother, putus. Terus ahwatnya bilang, ya ampun, dari sekian banyak laki-laki cuman kamu yang bilang kayak gitu sama aku. Aku tuh selalu ingat kata-kata kamu sayang. Aku janji aku gak bakal ninggalin kamu. You are the one and only. You jump, I jump. Titanic ya. Pokoknya aku selalu support buat kamu. Di belakang laki-laki yang hebat itu ada wanita yang kuat seperti aku.
Putus. Luar biasa. Ngeri deh ini. Udah yang kesilep. Kalau udah yang kesilep sama yang namanya pacaran, udah lupa semuanya, hilang semuanya. Cuman hanya ada dia. Aku mau makan, aku ingat kamu. Aku mau tidur, aku ingat kamu. Sayang. Agi apa? Kangen. Pengen visi. Video call dulu ya sayang. Sayang. Kamu wajahnya beda ya. Sayang itu bukan muka aku, itu guling. Bulet. Sayang. Ya udah ya, ngobrol sejam. Sayang, aku tidur duluan ya. Ya udah, kamu istirahat ya, jangan sampai sakit. Kamu so sweet. Kalau aku sakit, kamu bakal nengok nggak? Iya dong, aku bakal nengok. Iya ampun. Terus aku kuburin. Sayang, kamu jahat. Enggak, bercanda. Kalau kamu mati, apa artinya hidup aku? Ya udah ya, kamu sekarang istirahat ya. Ya udah. Sayang, apalagi? Jangan tutup dulu. Aku masih rindu. Iya, udah biar aja sama-sama tidur. Nanti kita ketemunya di mimpi. Kamu ngimpiin aku ya? Pasti. Tapi jangan mimpi basah. Enggak. Ya udah, sayang. Kita tidur dulu ya. Kita tutup dulu ya. Ya udah, sayang. Tutupnya bareng. Ya udah, hitung sampai 3 ya. 1, 2, 3. Nggak ditutupi. Sakit jiwa. Putus. Udah, mau nyari apa sih? Ya Allah. Dinikahin enggak, dipegangin iya. Bayangin, nggak ibaratin beli mangga. Bang, ini mangga berapa bang? 8.000 sekilo. 8.000, cobain bang. Di black. Nggak enak bang, taruh lagi. Yang ini aja, aku beli semangka aja deh bang. Ini udah dimakanin, yang dibeli semangka. Digolok itu. Tapi teteh dipegangin. Pernah nggak teteh megangin laki-laki? Ngapain teteh megangin laki-laki? Nggak ada yang bisa dipegang juga. Coba Ahwat ingat nih, hey, engkau itu intan berlian permata, itulah dirimu sayang. Yang namanya perhiasan dikeluarkannya sekali-kali, ditampakkannya sekali-kali. Kau intan berlian permata, itulah dirimu. Butiran-butiran mutiara yang indah, itulah dirimu. Mutiara yang indah dihasilkan dari perih pedihnya seekor kerang menahan air yang masuk ke dalam tubuhnya sampai dikonversi setiap luka dan duka menjadi air mata yang mengeras menjadi mutiara. Itulah seorang wanita. Wanita hatinya begitu. 1, dia senang diperhatiin. Udah makan belum? Ya ampun, Kang Boni ngingetin aku makan. Coba perhatiin. Yang kedua, dikasih kata-kata mutiara. Kalau kita memang berjodoh, Allah akan mempertemukan kita dengan caranya. Biarkanlah tangan-tangan Allah yang bekerja untuk mempertemukan kita. Yang harus kita lakukan adalah senantiasa berdoa. Cukup aku menjauh dari kamu, bukan berarti aku gak suka. Tapi aku ingin memperindah taubat aku dan doaku kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tetap jaga diri kamu baik-baik. Seandainya engkau memang jodohku, semoga Allah jodohkan kita berdua. Kalaupun kita bukan berjodoh, semoga aku diberikan hati yang kuat untuk menerimanya. Tolong yang diingat sama kamu 1. Sejauh apapun kamu melangkah, sejauh manapun kamu pergi, dan sebagaimanapun keadaanmu saat ini, tolong ingat 1 hal. Tidak ada pria yang lebih sayang sama kamu selain aku. Pas Ahwat baca gitu langsung, ya Allah, Allah, dilihat fotonya, di screenshot dulu, disimpan, ya Allah. Ya Allah, jodohkan aku dengan yang ini, ya Allah. Maksa. Dipuji. Yang ketiga, diberi. Kasih hadiah.
Simpen ya jam tangan ini. Buat aku, iya, kenang-kenangan. Supaya setiap kamu pakai jam itu kamu ingat aku. Setiap detaknya dan setiap detiknya selalu ada nama aku di jam itu. Ya ampun. Siapa yang pernah dikasih kotak musik? Neng nong 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 neng, diputer-puter itu brother, yang ada dansa. Itu kalau Ahwat yang ngeliat tuh didengerin. Subhanallah. Siapa yang sering buat lagu buat pacarnya dulu? Ada satu lagu buat kamu. Bila engkau menerima cintaku, aku akan setia kepadamu karena dirimu yang selama ini ku cari. Oh ya ampun. Nah, cewek. Satu dipuji, satu apa? Diperhatiin. Kedua, dipuji. Yang ketiga, yang keempat, disentuh. Misal, mana tangan antum? Memang getek sih ya. Misal, pegang. Terus dipegang terus gini. Janji ya, kamu gak akan ninggalin aku. Tuh pas Ahwat dipegang tuh udah deg-degan. Jujur aja, Ahwat itu ketika dipegang tangan, deg-degannya luar biasa. Udah dipegang. Lihat, yang baru nikah, tahu nggak? Mau megang, itu sebenarnya bukan nggak biasa aja sebenarnya. Emang jijik aja lihat tangan suami. Panu sininya, kukunya panjang, item-item lagi. Bayangin ketika baru nikah dipegang langsung deg-degan. Tapi kalau udah dipegang, tenang. Kalau udah disentuh, wanita itu luar biasa. Kalau wanita lagi marah Pak, mohon maaf Pak. Kalau istri udah marah, tugas kita tuh gak banyak. Satu, dengerin. Diam. Yang keempat apa? Sediakan bahu. Sediakan bahu terbaik untuk dia menuntaskan air matanya. Sini sayang, udah. Tapi aku gak, udah. Maafin aku ya Papa, gak apa-apa. Kalau udah di sini, udah selesai semua brother. Sini nih, mau nyobain antum di sini. Tuntas itu masalah. Asli brother. Ini wanita itu dijaga dengan sebaik-baiknya. Maka brother and sister Villa, kita yang laki-laki tolong hormati wanita dengan apa? Jangan sakiti hatinya. Jangan lukain hatinya. Udah. Dan kalau nggak serius, jangan kasih harapan dong. Kalau emang serius, teruskan. Ahwat, jangan gampang ketipu Ahwat. Mentang-mentang ada yang perhatian terus bilang, Rudi itu perhatian banget sama aku Ustaz, ya ampun. Dah lah Ahwat. Bismillah, putus. Sesuatu yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala bakal menjadi milik kita, sesulit apapun jalannya akan tetap menjadi milik kita. Sabar. Sabar itu selalu indah berikutnya. Indah bunga mawar. Jangan dilihat hanya dari bunganya, maka perhatikan kemudian duri-duri yang ada di batangnya. Kau bisa melihatnya begitu indah, tapi seandainya kau menggenggamnya terlalu erat, dia akan melukai tanganmu. Ada seseorang yang dipandang dengan dirimu sesuatu yang begitu indah. Ahwatnya kayaknya cantik banget, Ikhwannya kayaknya ganteng banget, perfect banget, indah dia. Tapi ternyata berduri. Ketika engkau berusaha untuk memilikinya, semakin erat menggenggamnya, semakin gak mau ketinggalan dia, engkau yang terluka. Semakin berusaha melepaskan bunga itu, hancur tanganmu sayang. Ada juga pohon kaktus. Durinya sebadan-badan duri. Sebadan-badan duri. Tapi ketika musim kemarau, kaktus memberikan airnya kepada yang lain. Ternyata ketulusan tidak bisa dilihat dari luarnya. Ketulusan hanya bisa dilihat dari hatinya. Dan hati yang paling terbaik adalah yang takwa. Takwa. Maka teteh akan berusaha mencari yang terbaik, yang takwa. Dengan cara apa? Mentakwakan dirinya dulu. Membuat dirinya juga bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jaga auratnya, jaga hijabnya, yang paling terpenting. Jaga hijabnya, jaga auratnya. Kata Rasulullah Muhammad SAW, disampaikan bahwa kata Rasulullah, seandainya seseorang belum mampu menegakkan
Belum bisa dibilang orang yang beriman. Kalau apa? Kalau nggak tegak. Imannya itu kalau nggak tegak gimana? Hatinya yang nggak berusaha dia tegakkan juga. Hatinya nggak mungkin bisa tegak juga. Kalau bagaimana? Kalau lisannya nggak tegak. Dia nggak bisa jaga lisannya. Seseorang lisan itu mencerminkan bagaimana isi hatinya. Apa yang dia risaukannya. Maka sendiri itu tidak pernah masalah. Yang jadi masalah itu adalah ketika kesendirian ini kita sama sekali tidak sadari bahwa kita senantiasa bersama dengan Allah Subhanahu wa taala. Again, nanya lagi Kang Boni. Apa makanan yang paling nikmat? Apa makanan yang paling nikmat? Halo? Apa yang paling nikmat, Ikhwan? Ahwat, makanan apa yang paling nikmat? Apa sayang? Apa yang paling nikmat? Masakan ibu, apa lagi? Ayo, nggak apa-apa, berekspresi aja. Yuk. Makanan yang gratis, apa lagi? Apa lagi? Takjil, apa lagi? Ayo, makin banyak. Rendang, yuk lagi. Ayo, masakan istri. Oh, udah punya istri? Oh, udah ya, bodoh, untung udah. Ada lagi yang lain? Nah, pertanyaannya, makanan yang enak itu sekarang ada nggak? Ini tauhid sederhana dalam materi yang ringan insya Allah. Makanan apa yang paling nikmat? Pertanyaannya, makanannya ada nggak sekarang? Berarti makanan yang nikmat itu makanan yang bagaimana? Yang ada. Makanan yang nggak nikmat, makanan yang bagaimana? Yang nggak ada. Kenapa hidup kita tidak nikmat? Karena Allahnya nggak ada. Kenapa hidup kita nikmat? Karena kita senantiasa yakin Allah itu ada. Kalau senantiasa yakin Allah itu ada, maka kemudian yang akan senantiasa kita rasakan apa? Kebahagiaan demi kebahagiaan. Nikmat jalanin hidup. Sendiri bahagia. Ini cara Allah menghadirkan kondisi dalam saya untuk senantiasa saya dekat sama Allah Subhanahu wa taala. Bukan move on lagi, move up. Dia perbarui dirinya untuk lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Brother and sister fillah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Terakhir banget nih. Kita buka Quran surat Al-Baqarah ayat 214. Terakhir banget. Kang Boni sekali, teman-teman sekali lagi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Am hasibtum an tadkhulul jannah walamma ya'tikum masalul ladzina khalau min qablikum masalul ladzina khalau min qablikum massathumul ba'sa wad-dharra wazulzilu hatta yakulal rasul walladzina amanu ma'ahu mata nasrullah walladzina amanu ma'ahu mata nasrullah ala
inna nasrullah ala inna nasrullahi qarib. Ataukah kamu mengira bahwa kamu akan masuk surga, padahal sebelum datang cobaan seperti yang dialami orang-orang terdahulu sebelum kamu? Mereka ditimpa kemelaratan, penderitaan, dan diguncang dengan berbagai cobaan. Sehingga Rasul dan orang-orang yang beriman bersamanya berkata, kapankah datangnya pertolongan Allah? Perhatikan ayatnya, perhatikan baik-baik, kita tadaburi. Ataukah kamu mengira bahwa kamu akan masuk surga, padahal belum datang kepadamu ujian seperti apa yang dialami oleh orang-orang terdahulu? Kemelaratan, penderitaan, guncangan demi guncangan, dengan berbagai ujian, cobaan. Sehingga Rasul dan orang-orang yang beriman bersamanya, mereka senantiasa berkata, kapan datangnya pertolongan Allah? Kapan datangnya pertolongan Allah? Begitu hebatnya ujian yang kita rasakan. Ada yang diuji dengan hubungan pernikahannya, ada yang diuji dengan hubungan perasaannya, ada yang diuji dengan ekonominya, ada yang diuji dengan berbagai macam yang dia rasakan di dunia ini. Lalu dia senantiasa bertanya, kapan? Ya Allah, kapan ujian ini? Kapan pertolongan Allah itu datang? Allah langsung jawab. Allah langsung jawab, brother. Sesungguhnya pertolongan Allah itu dekat. Cuman kitanya yang jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Jodoh itu dekat, cuman kita yang jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Harta yang kita inginkan itu dekat, cuman kita yang jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Demi Allah, agama diturunkan itu untuk mempermudah kehidupan kita, bukan untuk mempersulit. Kalau agama kita jalankan menjadi sulit, maka ada yang salah, bukan dengan agamanya, tapi dengan kitanya. Yang kita kejar dunia, dunia, dunia. Kalau fokus sama jodohnya, Allahnya dilupakan. Fokusnya Allahnya dulu, jodoh Allah yang akan hantarkan. Fokusnya bukan ke pekerjaan, fokusnya Allah yang dulu difokuskan. Maka pekerjaan akan beres. Yang difokuskan Allahnya dulu, bukan kuliahnya. Allahnya dulu fokuskan. Maka IPK itu bukan indeks prestasi kumulatif. IPK indeks prestasi ketakwaan. Gak ada dosen, marah harusnya. Udah bayar semesteran, kok dosen gak ada? Saya mau belajar, saya mau beribadah, mana dosennya? Ada mahasiswa yang kayak gitu. Kenapa? Bukan indeks prestasi ketakwaan, indeks prestasi kumulatif. Kalau indeks prestasi ketakwaan, dia berusaha menjadi mahasiswa yang takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, cerdas fikirnya, kuat mantap pendiriannya, dan besar cita-citanya. Cita-citanya tinggi banget, brother. Kenapa? Karena yang tadi yang dikejarnya takwa. Kalau orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala pasti bakal diuji, brother. Maka Rasulullah Muhammad SAW menyampaikan, barang siapa yang menginginkan kebaikan, pasti Allah akan mengujinya. Ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, datang ke kajian ini ujiannya di situ letak. Nunggu lama supaya ustadznya bisa datang. Setiap penantian kita untuk kemudian mendengarkan tausiah dari orang-orang atau dari guru-guru yang ada, siapa saja, maka di situ datanglah keberkahan-keberkahan kepada diri kita. Siapa yang memudahkan langkahnya menuju Allah Subhanahu wa taala, Allah mudahkan kemudahan hidupnya. Allah mudahkan jalannya ke surga. Siapa yang senantiasa tangannya mudah mengeluarkan harta di jalan Allah Subhanahu wa taala, Allah mudahkan kehidupannya. Cuman kita terlalu cinta sama dunia. Kalau masuk ke mall, harta itu bisa mudah dihabiskan. Tapi kalau memberikan di jalan Allah Subhanahu wa taala, tiba-tiba berat untuk dikeluarkan. Kenapa? Terlalu cinta sama dunia, brother. Buat beli kuota gampang, ganti handphone gampang, beli bensin buat jalan-jalan gampang, karaokean gampang, nonton bioskop gampang. Tapi diberikan di jalan Allah, tiba-tiba miskin, gak punya uang. Kenapa? Cinta dunia. Rumah diperbesar, tapi hati dipersempit. Aneh. Bajunya banyak, tapi takwa dalam hati gak berubah. Busuk. Maka baik tampilannya, tapi busuk dalamannya.
Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, demi Allah brother, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam enggak pernah pacaran. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sangat sederhana hidupnya. Kalaupun dia kaya, tapi dia punya mental siap untuk hidup dalam berkecukupan. Saya enggak mau brother. Enggak mau. Kang Boni, tinggal milih Kang Boni. Mau Alphard, mau Mercy. Saya bilang bawa pulang lagi aja. Silakan pilih Kang Boni, mau Alphard mau Mercy. Saya bilang bawa pulang lagi. Saya nggak butuh. Alphard aja Kang Boni. Enggak. Makasih. Kecuali sekalian sama pajak dan servisnya. Mahal pajaknya. Antum main ke rumah Ana nggak punya kursi di rumah. Ini nih bagus banget kursi ini. Kenapa Ustaz nggak punya kursi? Takut cinta sama kursi, nggak cinta sama Allah. Apa sih? Dari atas sampai bawah, apa yang Ana beli nggak ada berarti kecuali kolor celana dalam. Itu Ana beli, sisanya endorse, dikasih semuanya. Nggak mau repot, baju keluarin, ayo latihan. Sederhanakan hidup kita. Pengen menjemput jodoh yang terbaik, sederhanakan hidup kita. Supaya apa? Hati kitanya lembut. Nyiksa brother. Nih, yang kita miliki saat ini. Nih semuanya. Perhiasan ini. Motor, dah berat banget ya. Maka saya berhusnuzon kepada teman-teman yang punya mobil lebih dari 2. Saya berhusnuzon kepada Allah. Mungkin teman-teman sudah punya jawaban untuk mempertanggungjawabkannya di hadapan Allah. Kalau Kang Boni belum punya jawaban, kalau ditanya punya mobil buat apa, Kang Boni belum tentu sanggup. Karena saya nggak punya mobil. Dikasih sama jamaah saya balikin lagi. Motor bukan punya saya. Karena saya emang nggak pernah punya motor. Saya punya motor itu waktu itu hilang 2 kali. Yang pertama itu hilang di rumah. Ketika hilang di rumah, ibu saya stres. Ayo motor kemana? Itu kumaha terus digembok pagar teh. Terus digembok tapi angger we eta si maling teh geuningan ngecokot motor Artinya apa? Ini motor kemana? Mama udah gembok pagernya. Kok tetep aja maling itu tega ngambil motor padahal motornya belum lunas juga Tahun 2012. Istri saya tiba-tiba keluar. Astagfirullahaladzim pap, motor hilang pap. Gimana pap? Stres gak saya? Saya ambil sepeda, saya sepeda-sepedahan. Set keluar. Ibu saya bilang, sok kejar. Akhirnya saya balik lagi ke rumah. Begitu balik lagi ke rumah ditanya sama ibu saya, dapat malingnya? Gak mungkin dapat, bukan saya naik sepeda. Terus ngapain Ari naik sepeda? Ngapain naik sepeda? Saya bilang, Bu, saya masih bersyukur kepada Allah karena saya punya sepeda. Jangan mikirkan yang hilang. Yang hilang sudah bukan milik kita. Yang ada ini milik kita. Syukuri apa yang ada. Nikmati apa yang ada. Ibu saya bilang apa? Masya Allah. Saya bilang sama istri saya, sabar sayang. Kita masih punya sepeda. Istri saya bilang, ya Allah papa, maaf ya pap. Mamam tauhidnya jadi guncang. Cuman dikasih hilang motor aja, gak apa-apa, sabar. Gak usah nangis. Tapi papa kenapa matanya merah? Nggak apa-apa. Nangisnya suami itu ketika, makanya kenapa saya naik sepeda. Yang pertama, saya bersyukur saya masih punya sepeda. Yang kedua, saya pengen nangis nggak kuat. Saya naik sepeda, sambil nangis naik sepeda, sambil nangis. Ya Allah, motor ya Allah. Tapi begitu pulang ke rumah, kokoh. Sabar. Tawakkaltu 'ala Allah. Bismillah. Nggak boleh kelihatan rapuh laki-laki itu depan wanita. Kokoh. Kalau laki-laki rapuh di depan wanita, lantas siapa yang menguatkan wanita? Maka kokoh, nggak punya uang juga, kokoh aja. Sabar sayang. Udah, insya Allah ada rizkinya. Tapi Pak, ini udah jatuh tempo. Bismillah, sabar. Begitu kita masuk kamar mandi baru, astagfirullah. Nangisnya nanti, tahan. Laki-laki harus kuat depan wanita, brother. Yang kedua, motor saya hilang di mana? Hilang di jalan. Dicegat sama debt collector. Motor yang kedua. Alhamdulillah Pak, tobat dah. Gak usah kredit motor lagi. Gak sanggup beli, gak usah beli.
Kalau sanggupnya dikasih rizkinya naik angkot, wes naik angkot bae. Kalau sanggupnya naik Gojek atau Grab, dah. Kang Boni sekarang nggak punya motor, tiap hari motor saya ganti-ganti. Grab, Gojek. Demi Allah saya nggak punya motor, brother. Nggak sengaja beli motor, nggak punya. Kalau dikasih ada, yang Royal Enfield itu kan dikasih. Tapi kalau Harley yang nitip ke saya, ada yang nitip saya nggak bisa, saya balikin lagi. Mahal pajaknya, bensinnya juga. Dan takut jadi fitnah. Kalau Ustadz pakai Harley nantinya jadi fitnah. Tuh lihat Ustadz. Ngundang Ustadz itu sekarang harus bayar segini. Soalnya dia pengen beli Harley. Subhanallah. Enggak. Saya nggak mau sekarang kalau dijemput pakai Alphard. Sombong Ustadz yang begitu. Biasa aja hidup. Gini aja santai. Diuji sama Allah masalah harta. Oh, yang bikin repot agama ini kita, brother. Udah jelas kata Allah, jangan dekati zina. Kita yang ngedekatin zina. Yang repot siapa? Kita. Yang sakit hati siapa? Kita. Padahal Allah udah bilang, jangan dekati zina. Udah begitu kita dikecewakan. Kita nyalahin Allah. Allah gak adil. Kok Allah gini? Padahal kita yang cari masalah. Udah dikasih knalpot standaran. Pengen ganti knalpot. Siapa yang bikin masalah? Dia kan gitu. Ya bukan yang tadi ngelewat. Semuanya ini. Ana nggak ngegibah ya, ini lagi ngomongin aja. Astagfirullahaladzim. Semoga diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Suatu saat dia akan memarkirkan motornya di masjid ini, insya Allah. Saya rutinlah ke sini, insya Allah. Saya rutin ke sini 6 bulan sekali, mudah-mudahan. Setahun sekali lah. Ya 3 tahun sekali lah, mau nggak? Lama. Kak, brother dan sister fillah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kapan sih datangnya pertolongan Allah? Kata Allah Subhanahu Wa Taala langsung dijawab di ayat yang sama. Sesungguhnya pertolongan Allah itu dekat. Artinya Allah itu maha dekat. Maka bagaimana tugas kita sekarang buat mendekat kepada Allah Subhanahu Wa Taala? Jangan khawatirkan masalah rizki. Allah sudah jamin itu. Jangan khawatirkan masalah pekerjaan. Allah nanti yang kasihnya. Gimana fokus kita utamanya? Tawakal tu Allah, ikhtiarnya maksimal. Ikhtiar itu ketika bagaimana? Tawakal itu ketika bagaimana? Ketika ikhtiar sudah maksimal dilakukan, baru tawakal kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tawakal aja sama Allah dulu lah sekarang. Ya Allah, mudah-mudahan datang apel. Ya Allah, mudah-mudahan datang apel. Yang satu ikhtiar untuk kemudian mencari apel. Dapat 10 apel, begitu datang, ngelihat yang masih ngedoa, ya Allah, mudah-mudahan dapat apel. Kata yang punya 10 apel dikasih, kamu gak punya apel? Gak punya. Nih saya kasih 1. Kata yang tawakal, alhamdulillah sekarang saya punya apel. Yang dia punya berapa? 1. Yang ini punya berapa? 9. Bahkan bisa ngasih 1. Ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kita tutup dengan berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala bersama-sama dengan ujian yang kita miliki pada saat ini, dengan segala macam sesuatu yang kita rasakan pada saat ini. Ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, maka kita sama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Hidup kita tidak lama, maka seperti pertemuan kita pada malam hari ini pun singkat. Maka kita sama-sama mendekat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita minta sama Allah Subhanahu Wa Taala. Demi Allah, kehidupan dunia ini hanyalah sementara. Maka jangan kotori kehidupan kita dengan segala sesuatu yang membuat kita jauh dari Allah Subhanahu Wa Taala. Akan datang satu masa di mana kemudian nama kita disebut di masjid-masjid. Nama kita dielukan oleh setiap sahabat kita, keluarga kita. Akan datang satu masa kemudian yang kita sendiri akan menyaksikan jasad kita sendiri dimandikan. Jasad kita sendiri dikafani, jasad kita sendiri kemudian dikuburkan. Akan datang satu masa namamu diumumkan di masjid-masjid. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Selagi masih hidup, janganlah engkau mati. Selagi engkau hidup, janganlah engkau mati. Tapi belajarlah untuk bagaimana cara mati yang terbaik. Belajarlah bagaimana untuk kemudian kami siap untuk mati karenamu ya Allah. Kalaupun bukan kita, orang-orang yang kita sayangi akan dicabut satu persatu di sekitar kita. Sahabat kita, saudara kita, keluarga kita.
Bahkan orang tua kita yang akan kemudian dicabut nyawanya. Yang suka tidak suka, mau tidak mau, kau harus menerimanya. Malam hari ini yang gelap, masih belum ada apa-apanya dibandingkan nanti. Dingin, sendirian, dikubur. Hanya menunggu kemudian jawaban kepastian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau amalmu baik, Allah terima amalmu. Allah angkat ruhmu dengan cara yang terbaik. Allah lapangkan kuburmu. Tapi seandainya amal kita buruk, Allah sempitkan kubur kita. Kita terus berdoa, ya Allah, jangan disegerakan kiamat itu ya Allah, karena kami tidak sanggup menahan siksa kuburmu, apalagi menahan kemudian siksa api neraka. Brother and sister fillah, yakinlah bahwa siksa kubur itu ada, perhitungan akhirat itu ada, surga, neraka itu ada. Setiap apa yang kita lakukan akan diminta pertanggungjawabannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka berdoalah kepada Allah, jadikan malam hari ini di bulan Muharram yang akhir-akhir tanggal bulan Muharram ini untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perindah taubatmu, perbanyak amalmu. Astaghfirullahalazim allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahalazim allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahalazim allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Astaghfirullahalazim allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahalazim allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Fakultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghafara. Perbanyaklah beristighfar kepada Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yu'afi ni'ama wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika azimi sultanik. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma taqabbal minna salatana wa siyamana wa ruku'ana wa sujudana wa qu'udana wa tadarruana wa tahassyu'ana wa ta'budana wa tamim taksirana ya Allah ya Rabbal alamin. Rabbana zalamna anfusana wa ilang taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah ya Rabbi, maafkanlah diri kami yang senantiasa zolim terhadap diri kami sendiri ya Allah. Zolim akhirnya kepadamu ya Rabbi. Maafkan kami yang mencelakai diri kami sendiri ya Allah. Terima kasih ya Allah ya Rabbi. Kau memberikan kesempatan hari ini, Kau gerakan hati kami untuk senantiasa beribadah kepadamu, mendatangi majelis ilmu, yang dari situ kami belajar untuk sama-sama berjalan menuju ridho-Mu. Ya Allah, ya Rabbi, setiap dari kami yang hadir pada malam hari ini, ya Allah, lembutkan hati kami, kuatkan hati kami, istiqomahkan diri kami. Allahumma anta rabbuna farzuqnal istiqomah. Ya Allah, istiqomahkanlah diri kami semua, ya Allah. Ikat setiap hati kami, persatukan setiap hati kami, ya Allah, dengan cinta-Mu, ya Allah. Ya Allah, ya Rabbi, terima kasih ya Allah atas nikmat hidayah yang Kau berikan pada malam hari ini ya Allah. Sehingga kami menyadari betapa jauhnya kami dari-Mu, betapa kurang ajarnya kami kepada-Mu, betapa bodohnya kami untuk terus menjauh dari-Mu. Engkau yang tidak pernah bosan mendengar doa kami, tapi kami justru yang senantiasa bosan berdoa kepada-Mu. Engkau yang tidak pernah meninggalkan kami, tapi justru kami yang senantiasa meninggalkan-Mu. Engkau yang tidak pernah melupakan kami, namun kami yang senantiasa melupakan-Mu. Engkau yang tidak pernah berhenti mencintai kami, namun kami yang terus menjauh, membenci-Mu, gak belajar untuk mencintai-Mu. Bagaimana mungkin kami bisa membenci-Mu ya Rabbi, sedangkan Kau terus saja mengampuni dosa kami, Kau terus saja memberikan rezeki yang terbaik kepada kami. Bagaimana mungkin kami bisa kemudian tidak merindu kepada-Mu ya Rabbi, sedangkan Kau terus menanti kami di sepertiga malam-Mu, memanggil setiap hamba-hamba-Mu untuk bersujud kepada-Mu. Bagaimana mungkin kami tidak mencintai-Mu ya Allah, sedangkan Kau terus beri kesempatan kepada kami untuk bertobat.
Tak peduli berapa besarnya kemaksiatan yang kami lakukan. Bagaimana mungkin kami tidak mencintai-Mu ya Allah? Kau hapuskan dosa kami yang dulu. Kau gugurkan dosa-dosa kami yang dulu. Kau gugurkan cinta kami terhadap dunia satu demi satu. Untuk hanya mencintai-Mu. Maka ya Allah, raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Kami ridho Engkau sebagai Tuhan kami, Islam sebagai agama kami, Nabi Muhammad SAW sebagai Nabi terakhir bagi kami yang harus kamu ikuti ya Allah. Ya Allah ya Rabbi, kami ridho terhadap segala ketetapan dan ketentuan dari-Mu. Luaskan, lapangkan hati kami, dewasakan keimanan kami, cerdaskan pikiran kami, cerahkan cara pandang kami, pekakan telinga kami untuk senantiasa mendengar seruan-seruan-Mu ya Allah. Lembutkan hati kami agar terus bergetar dengan asma-Mu ya Allah. Basahi bibir kami dengan zikir. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih buat ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita ke sesi pertanyaan, kita tutup dulu dengan doa subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Untuk akhwat, ikhwan tahan dulu, akhwat pulang duluan.